Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia dan istiqomah ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan satu materi IPS tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara individu ataupun kelompok. Nah, usaha ini adalah salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penghasilan, kalau kita ingin mendapatkan satu income yang ada yang lebih dari kita, maka salah satu jenisnya adalah usaha. Nah, bahkan usaha ini ada yang dikelola oleh diri sendiri sampai ada yang dikelola oleh negara. Nah, karenanya hari ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi ini tentang jenis-jenis usaha yang dikelola oleh pribadi dan masyarakat atau kelompok. Baik, oke. Yang pertama ada usaha perorangan. Nah, usaha perorangan ini yaitu jenis usaha yang dikelola oleh diri sendiri. Salah satu contohnya adalah toko misalkan. Salah satu contohnya adalah misalkan warung. Salah satu contohnya adalah misalkan jualan es. Kalau Ustadz kan ada, Ustadz lagi jualan baju, nah, promosi. Ustadz jualan baju, Ustadz juga jualan semacam kayak makanan, dessert gitu kan. Nah, itu usaha yang dikelola oleh sendiri ya. Dan tanggung jawab kerugian apapun yang ada di usaha tersebut maka ditanggungjawabkan oleh diri sendiri, bukan sama orang lain ya. Itu yang contoh usaha yang dikelola oleh diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada firma. Nah, firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Kemudian setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Kemudian resiko kerugian pun ditanggung bersama. Nah, kalau usaha jenis ini yaitu misalkan kerjasama antara satu A dan B. Nah, 2 orang ini kerjasama untuk membuat satu usaha. Kerugian dan keuntungan pun dibagi 2 oleh 2 orang ini. Nah, itu namanya, kalau dalam ekonomi itu namanya firma ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya persekutuan komanditer atau CV ya. Apa ini? Kita baca ya. Usaha yang dimiliki 2 orang anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Nah, menarik nih ya anak-anakku sekalian. Kalau yang CV ini atau persekutuan komanditer adalah orang yang aktif dan yang pasif. Orang yang aktif adalah orang yang menjalankan usaha itu, kemudian orang yang pasif adalah dia yang memberikan modal kepada orang tersebut. Terus untung dan kerugian bagaimana? Nah, untung dan kerugiannya sama-sama dibagi 2 juga. Ya, dibagi 2 juga. Karena yang bekerja, yang aktif tadi, yang pasif ini dia memberikan modal kepada yang si aktif tadi. Dua-duanya sama, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada PT atau perseroan terbatas. Nah, kita baca lagi ya. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut yang berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT
pembangunan jaya. Nah, yang kelima ada BUMN. Nah, ini sudah asing dari kita ya, atau badan usaha milik negara. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara dan pengelolaannya pun itu BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha. Yang pertama yaitu Perum, contohnya Perum Peruri Percetakan Uang Negara, dan PT contohnya PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini milik badan usaha milik negara. Luar biasa. Dan terakhir ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Contohnya koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perorangan atau kelompok. Nah, ya. Nah, walaupun kita masih kecil, kita belum terlalu paham, tapi tetap kita harus mengerti tentang usaha. Ya, nanti barangkali di antara kalian kelas 5B ini ada 5 alif 5B 5 ta, ada yang ingin menjadi pengusaha. Nah, salah satu pengetahuan dari pengusaha itu adalah kita mencoba ya, berada di 6 jenis-jenis usaha ini. Oke, terima kasih ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hari ini tidak ada tugas, kalian hanya mendengarkan materi. Kalau ingin lebih lanjutnya silakan kalian baca halaman 110 dan halaman 111. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.